Konsep toksik atau racun meskipun sudah dikenal secara umum namun sebenarnya memiliki arti sangat luas loh. Bagi orang awam, toksik merupakan sinonim dari kata beracun. Racun didefinisikan sebagai zat kimia dengan tingkat toksisitas tinggi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Doll and Bronze dalam buku Origin and Scope of Toxicology, Incarcerate and Doll Toxicology, The Basic Science of Poison Third Edition, menyatakan bahwa racun adalah agen penyebab kerusakan dan kematian pada makhluk hidup apabila terpejam atau terabsorpsi tubuh. Nah, toksikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat, pengaruh, dan cara mendeteksi agen toksik. Toksikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni toksikon berarti racun dan logos berarti ilmu, sehingga toksikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai substansi beracun atau toksik yang dapat menyebabkan perubahan atau gangguan pada fungsi-fungsi suatu organisme, sehingga bisa memberi dampak serius dan berbahaya bagi organisme target seperti kematian. Nah, sebenarnya kajian tentang ilmu toksikologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya dalam membersihkan rumah yang menjadi salah satu hal terpenting untuk memulai hidup sehat. Rumah yang bersih akan membuat seluruh keluarga merasa lebih nyaman dan lebih sehat. Nah, agar bisa membersihkan rumah secara maksimal, banyak orang menggunakan produk berbahan kimia. Alasannya, produk ini mampu membersihkan kotoran secara tuntas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sudah menyadari bahwa produk pembersih rumah yang sering kali digunakan mengandung bahan kimia. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua kandungan dalam produk kebersihan aman untuk tubuh. Terdapat bahan beracun yang bisa saja memicu penyakit baru. Apa saja sih bahan beracun tersebut? Nah, berikut ini merupakan beberapa jenis bahan toksik yang terdapat di beberapa produk rumah tangga, yaitu yang pertama yaitu senyawa toluena. Toluena disebut juga dengan metilbenzen atau penylmetan, merupakan salah satu jenis produk kimia aromatik, berbentuk cair, tidak berwarna, berbau seperti bahan kimia lainnya dari golongan benzen. Toluena biasanya digunakan sebagai pelarut cat pada proses pencetakan kantong plastik. Toluena mudah menguap, tidak berwarna, dan sering digunakan sebagai pelarut cat, campuran bensin, cat kuku, dan sebagai pelarut dalam bisnis percetakan. Yang kedua yaitu senyawa benzena. Benzena merupakan senyawa kimia organik yang berbentuk cair, tak berwarna, dan mudah terbakar. Selain itu, benzena memiliki bau yang manis. Benzena terdiri dari 6 atom karbon yang berbentuk cincin dengan 1 atom hidrogen yang mengikat pada setiap 1 atom karbon. Zat kimia yang satu ini banyak ditemukan di cat, lem, deterjen, asap rokok, hingga kapur barus. Yang ketiga yaitu formalin. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin sering digunakan sebagai bahan pengawet dan membunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, pembasmi lalat, dan berbagai serangga lainnya. Bahan pada pembuatan sutra buatan, zat pewarna, dan cermin kaca. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan juga kertas. Yang keempat yaitu amonia. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Amonia sangat mudah larut dalam air dalam suatu larutan, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembersih baik itu peralatan memasak maupun peralatan rumah tangga. Amonia sering ditemukan dalam produk pemutih, pembersih kaca, dan pembersih lantai. Bahkan untuk bahan proses pembuatan plastik, kain tekstil, dan pewarna rambut. Yang kelima yaitu asam sulfat. Asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4 merupakan asam mineral anorganik yang kuat. Zat ini larut dalam cairan pada semua perbandingan. Nah, asam sulfat biasanya ditemukan dalam deterjen tertentu, pembersih toilet, pembasmi serangga, hingga aki mobil dan baterai. Efek dari senyawa toksik bagi tubuh yang terdapat pada produk di sekitar kita. Yang pertama adalah toluena. Senyawa toluena yang terdapat pada produk sehari-hari seperti lem dan thinner memiliki dampak negatif terhadap tubuh. Paparan dengan konsentrasi rendah toluena akan menyebabkan sakit kepala, halusinasi, dan penurunan kesadaran. Paparan dengan konsentrasi tinggi dan penyalahgunaan seperti ketersengajaan untuk menghirup atau glue sniffing akan menyebabkan kerusakan organ seperti hati, ginjal, dan jantung. Juga merusak saraf dan pemicu kanker bahkan kematian. Senyawa benzena.
Pelarut organik benzena yang biasa terdapat pada cat tembok, tinta, kapur barus, bahkan kutek merupakan senyawa mudah menguap yang akan memberikan dampak negatif terhadap tubuh. Paparan rendah oleh benzena memberikan efek pusing, mual, sakit kepala, tremor, dan gangguan detak jantung. Namun, paparan dengan konsentrasi tinggi dan terakumulasi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker darah dan kematian. Selanjutnya adalah formalin. Senyawa formalin pada kehidupan sehari-hari terdapat pada pembersih lantai, pembersih pakaian, dan desinfektan. Reaksi akut pada kesehatan manusia akibat paparan formalin menyebabkan iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, dan pusing. Paparan dalam jangka waktu lama menyebabkan efek kronik seperti iritasi parah dan gangguan pada sistem pencernaan, ginjal, hati, pankreas, sistem saraf, dan karsinogenik. Senyawa amonia. Senyawa amonia yang terdapat pada pupuk dan cairan pembersih ketika berubah menjadi dalam bentuk gas memiliki bau yang menyengat dan bersifat iritan. Amonia dalam konsentrasi rendah menyebabkan tersegerak ketika terhirup dan iritasi jika terkena kulit dan mata. Namun, paparan amonia dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan sistem pernafasan, luka bakar parah, dan keracunan sistemik. Yang terakhir ada senyawa asam sulfat, yang merupakan senyawa kimia bersifat oksidator yang biasa terdapat pada pembersih pakaian, pembersih lantai, dan pupuk. Sifat oksidator pada asam sulfat menyebabkan korosif dan kerusakan jaringan tubuh. Zat ini menyebabkan kerusakan jaringan kulit ketika terkena tumpahan, menyebabkan iritasi jika terkena mata, dan menghasilkan uap sulfat yang berbahaya yang dapat merusak paru-paru. Baik, lalu bagaimana bahan-bahan toksik tersebut dapat meracuni tubuh manusia? Ada bahan toksik yang pertama yaitu pada benzena. Benzena sendiri dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 cara yang berbeda. Yang pertama melalui kontak kulit, yang kedua mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh benzena, dan yang ketiga dapat melalui inhalasi. Kondisi di mana benzena tersebut larut di dalam cairan tubuh yang ada di dalam tubuh manusia dengan kondisi konsentrasi yang sangat rendah akan secara cepat berakumulasi ke dalam jaringan lemak. Hal ini dikarenakan kelarutan yang ada di dalam jaringan lemak sangat tinggi. Hal ini juga diperkuat di mana kandungan benzena yang masuk ke dalam tubuh manusia akan memasuki pembuluh darah dan akan terbawa ke dalam sumsum tulang belakang dan pada jaringan lemak. Sedangkan kondisi di mana benzena tersebut mengalami keracunan melalui inhalasi uap harus segera dikeluarkan melalui ekspirasi, meskipun benzena tersendiri dapat berpenetrasi melalui kulit. Hal ini dikarenakan apabila benzena tidak segera dikeluarkan, maka akan diabsorpsi ke dalam darah dan menyebar ke dalam seluruh sistem peredaran yang ada di dalam tubuh. Namun, apabila benzena tersebut tertelan, maka 50% dari kandungan benzena yang tertelan di dalam tubuh akan dikeluarkan melalui ekspirasi atau keluar bersama dengan urin. Nah, untuk bahan toksik yang kedua yaitu formalin. Mekanisme yang tepat terkait toksisitas formalin di dalam tubuh sendiri sebetulnya belum sepenuhnya jelas. Namun diketahui beberapa fakta bahwa formalin dapat berinteraksi dengan molekul pada membran sel, jaringan tubuh, dan cairan seperti protein dan DNA yang dapat mengganggu fungsi selulernya. Pada saat kondisi di mana konsentrasi formalin tersebut tinggi di dalam tubuh akan menyebabkan pengendapan protein yang mengakibatkan kematian sel. Sedangkan penyerapan yang terjadi di berbagai sistem saluran yang ada di dalam tubuh juga dapat sangat cepat, yang mana setelah penyerapan, formalin akan dimetabolisme menjadi asam formiat yang menyebabkan ketidakseimbangan antara asam dan basa dan sejumlah efek sistemik lainnya. Kadar formalin yang tinggi di dalam tubuh akan membuatnya bereaksi dengan hampir seluruh zat yang ada di dalam tubuh, sehingga akan menekan fungsi sel dan dapat meracuni tubuh manusia. Sedangkan kondisi di mana formalin terhirup melalui uap akan menyebabkan terjadinya penyempitan bronkus dan akumulasi cairan yang ada di dalam paru-paru. Untuk bahan toksik yang ketiga yaitu toluena. Toluena sendiri dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 jalur. Yang pertama jalur inhalasi, yang kedua jalur konsumsi, dan yang ketiga kontak langsung dengan kulit. Toluena ini juga sangat mudah diserap oleh paru-paru dan sebagian besar paparan toluena ini terjadi melalui inhalasi.
Toksisitas sistem saraf pusat dapat terjadi karena adanya liposolubilitas toluena yang ada di dalam membran saraf dan dapat mengganggu fungsi normal protein saraf. Sedangkan paparan toluena melalui kontak kulit yang berkepanjangan dan berulang dapat menghilangkan lemak pada kulit dan menyebabkan pecah dan mengelupas. Namun, absorpsi perkutan terjadi dengan sangat lambat melalui kulit yang utuh, sehingga toluena akan diserap melalui kulit dan menyebabkannya menjadi beban tubuh total. Pada bahan toksik yang keempat, yaitu amonia. Amonia sendiri dapat memasuki tubuh manusia melalui 3 cara, yaitu melalui sistem pernapasan, inhalasi, dan juga kontak kulit secara langsung. Amonia yang memasuki tubuh akan bereaksi dengan air untuk menghasilkan amonium hidroksida pada permukaan mukosa atau sebuah lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi yang bersifat dengan sangat kaustik, yaitu sifat bahan kimia yang dapat merusak kulit atau jaringan hidup dan menimbulkan iritasi. Amonium hidroksida tersebut kemudian akan menyebabkan nekrosis jaringan atau kondisi di mana sel mengalami cedera dan menyebabkan kematian dini dan jaringan hidup melalui gangguan lipid membran atau saponifikasi yang menyebabkan kerusakan sel. Untuk bahan toksik yang terakhir yaitu asam sulfat. Asam sulfat sendiri bersifat sangat korosif atau asam pekat, di mana pada saat asam sulfat bereaksi dengan air, maka akan menyebabkan sebuah panas. Reaksi kimia eksotermik terjadi pada saat asam mineral bersentuhan dengan kulit yang lembab. Panas yang dibebaskan bersama dengan korosi akan menyebabkan nekrosis koagulasi. Pada kondisi di mana asam sulfat terkena kulit akan menyebabkan panas pada jaringan dan nekrosis koagulasi sehingga menyebabkan trombosis pada kapiler dan akhirnya dapat menyebabkan luka bakar pada derajat 3 pada kulit. Nah, tahukah Anda beberapa produk dalam rumah tangga mengandung bahan-bahan yang memiliki sifat toksik yang tentunya akan membahayakan diri sendiri ataupun keluarga. Oleh karena itu, kita harus dapat melakukan usaha dalam pencegahan paparan bahan-bahan toksik agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri sendiri ataupun keluarga. Nah, di sini saya akan memberikan tips atau cara yang bisa kita lakukan untuk pencegahan efek dan dampak dari bahan-bahan kimia toksik yang kita gunakan. Yang pertama, diusahakan untuk membeli produk keperluan rumah tangga yang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, seperti produk deterjen. Gunakan deterjen dengan konsentrasi yang encer dan kadar ABS yang rendah, serta deterjen yang mudah terurai, misalnya sodium dodesil sulfat. Untuk pemutih, kita dapat melakukan pencegahan seperti menghindari penggunaan jenis pemutih yang mengandung merkuri dan mengurangi penggunaan pemutih atau digunakan seperlunya saja, serta jangan menggunakan pemutih bersamaan dengan deterjen karena dapat bereaksi dan menghasilkan gas klorin yang beracun. Tidak hanya dalam produk pembersih, produk bahan-bahan makanan juga harus diperhatikan, seperti pewarna, penyedap, dan pengawet yang digunakan dalam pembuatan makanan. Yang kedua yaitu pilihlah produk yang ramah lingkungan, yaitu dengan cara mencari produk yang menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Perhatikan logo atau sertifikasi seperti label ekologo atau Green Seal yang menunjukkan bahwa produk telah melewati standar lingkungan tertentu. Ketiga, hindari pewangi sintetis, karena pewangi sintetis dapat mengandung senyawa organik volatil atau volatile organic compounds yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Gunakanlah produk dengan pewangi alami ataupun bebas pewangi. Yang keempat yaitu usahakan untuk selalu menyimpan produk pada kemasannya masing-masing. Jangan memindahkannya ke botol minuman ataupun wadah tanpa label. Selanjutnya yaitu simpanlah produk dengan bahan toksik sesuai dengan petunjuk dalam kemasan. Seperti produk yang mengandung bahan dengan sifat yang mudah terbakar harus disimpan pada tempat yang sejuk atau dengan temperatur yang rendah. Cara yang keenam yaitu menggunakan produk sesuai dengan petunjuk dalam kemasan. Selanjutnya yaitu diusahakan untuk menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker, dan lainnya dalam penggunaan produk bahan toksik. Dan jangan lupa untuk selalu membersihkan badan setelah memakai produk, seperti mencuci tangan setelah pemakaian pembersih lantai. Tips selanjutnya yaitu saat menggunakan produk bahan kimia harus dipastikan ventilasi dan sirkulasi udara lancar, agar terhindar dari gas-gas berbahaya yang dapat mengontaminasi tubuh dari dalam. Selanjutnya, jangan mencampur dua produk pembersih karena dapat menimbulkan gas beracun yang bahaya bila terhirup. Dan yang terakhir
terakhir, daur ulanglah dan buanglah produk dengan benar apabila sudah digunakan. Nah, secara keseluruhan mungkin kita tidak akan dapat menghindari yang namanya penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam produk rumah tangga. Beberapa bahan kimia sangatlah bermanfaat dalam suatu rumah tangga, namun setiap orang harus memperhatikan anjuran penggunaannya dengan baik. Apabila terpapar bahan kimia yang terkandung dalam produk yang digunakan, perlu dilakukan hal-hal berikut untuk mengurangi risiko paparan. Yang pertama, janganlah menunda pencarian bantuan medis apabila merasa telah terpapar zat kimia yang berbahaya, terutama pada bagian tubuh dalam. Setiap paparan zat kimia berbahaya pada tubuh bagian dalam harus dianggap serius. Jangan menunda atau meremehkan tanda dan gejala yang mungkin timbul. Segera cari bantuan medis untuk penanganan yang tepat. Kedua, segera keluar dari tempat terpapar dan pindahlah ke tempat yang lebih bersih dan aman dengan ventilasi yang baik. Ketiga, alirkan air bersih pada tubuh yang terkena paparan. Begitu juga dengan pakaian yang terkena paparan tersebut, harus segera dilepaskan dan dicuci. Keempat, cari bantuan medis. Jika gejala terus berlanjut atau terjadi reaksi yang serius setelah terpapar bahan kimia, segera cari bantuan medis. Hubungi dokter, pusat racun apabila terpapar zat kimia melalui mulut seperti tertelan, atau pergi ke departemen darurat rumah sakit terdekat. Terakhir, bawalah informasi produk. Ketika mencari bantuan medis, bawa informasi tentang produk yang menyebabkan paparan bahan kimia, termasuk nama produk, bahan kimia yang terkandung di dalamnya, dan label produk jika memungkinkan. Informasi ini akan membantu petugas medis dalam penanganan yang tepat. Mengurangi penggunaan bahan-bahan toksik di rumah adalah upaya penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan toksik di rumah, berikut beberapa hal yang dapat teman-teman lakukan. Langkah pertama adalah dengan menggunakan pembersih yang alami. Nah, yaitu dengan menggunakan pembersih rumah tangga yang terbuat dari bahan alami seperti cuka, baking soda, air lemon, atau campuran air dan sabun nabati untuk membersihkan permukaan rumah. Namun, hindari penggunaan pembersih rumah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kedua adalah dengan memilih pembersih rumah yang ramah lingkungan. Nah, jika teman-teman membeli pembersih rumah dari toko, pilihlah produk yang ramah lingkungan, seperti yang memiliki label bersertifikat lingkungan atau ramah lingkungan. Namun, teman-teman juga harus memperhatikan label produk ya, hindari yang menggunakan zat-zat berbahaya seperti amonia, fosfat, atau klorin. Yang ketiga adalah pengurangan penggunaan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik sekali pakai dan beralih ke kantong kain atau tas belanjaan yang dapat digunakan kembali. Teman-teman dapat menggunakan botol air minum yang dapat diisi ulang daripada botol air plastik sekali pakai. Seperti yang teman-teman tahu, plastik umumnya terbuat dari bahan sintesis yang mengandung bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA. Nah, BPA ini dapat terlepas dari plastik dan masuk ke dalam makanan atau minuman yang disimpan dalam wadah plastik atau melalui kontak langsung dengan kulit, di mana BPA ini dapat menyebabkan gangguan hormon dan masalah kesehatan lainnya. Bahkan, beberapa studi juga menunjukkan kemungkinan efek buruk dari paparan BPA ini terhadap kesehatan reproduksi, perkembangan anak, dan sistem endokrin. Saran yang keempat adalah pilih bahan bangunan ramah lingkungan. Nah, saat melakukan perbaikan atau renovasi rumah, teman-teman perlu mempertimbangkan untuk menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Pilihlah cat berlabel rendah VOC atau volatile organic compounds atau cat berbahan dasar air yang lebih aman. Nah, untuk yang terakhir adalah dengan mendukung pertanian organik. Mengapa? Karena dengan mendukung pertanian organik, maka teman-teman dapat memakan produk-produk makanan yang ditanam secara organik. Nah, pertanian organik mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja saran atau rekomendasi yang dapat kalian lakukan di rumah ya. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, teman-teman dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan toksik di rumah dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi keluarga. Selain itu, dengan melakukan perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari, kita dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ingatlah, keputusan yang kita ambil saat memilih bahan bangunan dan perabotan dapat memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan kita.
Seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, kita tidak bisa memecahkan masalah dengan menggunakan pikiran yang sama ketika kita menciptakan mereka. Oleh karena itu, mari kita hadapi tantangan material toksik ini dengan berpikir kreatif dan mencari solusi yang ramah lingkungan.